sama-sama kita mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka penulis mengatakan sambungan daripada kelebihan ilmu. Wa qala Ali aidan radhiyallahu anhu, al-alimu afdalu minas saimil qaimil mujahid. Wa idza mata al-alim sullima fil islami sulmatan la yasudduha illa khalafun minhu. Yani beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang mana Sayyidina Ali mengatakan al-alimu afdalu minas saimil qaimil mujahid. Yani seorang alim lebih afdal daripada orang yang berpuasa dan yang melakukan solat malam dan yang berjihad fi sabilillah. Dan ini beliau mengatakan orang alim lebih afdal daripada orang yang berpuasa dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Beliau mengatakan wa idza matal alimu sullima fil islami sulmatan. Apabila seorang alim meninggal dunia, maka tidak ada orang dapat menggantinya melainkan yang sepertinya. Tidak ada orang yang dapat menggantinya melainkan yang sepertinya. Dan orang alim ini di sini maksudnya alim akhirah. Alim akhirah, iaitu ilmunya memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada masyarakatnya. Maka dia menjalankan dakwah dan dia menyebarkan ilmu agama, dan manusia mendapatkan manfaat daripada ilmunya. Maka ibadah yang dilakukan oleh orang lain, dia juga mendapatkan manfaatnya. Ini adalah daripada kelebihan Islam, yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuk kepada kebaikan seperti yang melaksanakannya. Maksudnya, kita kalau mengajar kepada orang misalan tentang Islam, ataupun kenalkan orang kepada agama, dan dia mengamalkan agama, kita dapat pahala. Kita ajak orang datang masjid misalan, kita dapat pahala solatnya di masjid. Kita mengajak orang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala puasanya. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Begitu juga dengan orang alim yang menyebarkan ilmunya dan mengajak manusia kepada Allah. Maka amalan yakni manusia yang lain, dia juga mendapatkan manfaatnya. Maka di sini Sayyidina Ali mengatakan lebih afdal daripada orang yang berpuasa. Sebab berpuasa kelebihannya hanya balik kepada dirinya. Tetapi yakni seorang alim kelebihannya kembali yakni kepada masyarakatnya. Dan beliau mengatakan apabila meninggalnya seorang alim, tidak ada yang dapat menggantinya melainkan kalau ada yang sepertinya. Tapi kalau tidak ada yang sepertinya, ialah kerugian yang besar bagi umat Islam. Ini yang kita lihat hari ini. Hari ini kita lihat ulama meninggal dunia, tidak ada yang menggantikan mereka. Kita ada ulama di Singapura misalan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, mereka meninggal dunia, tidak ada orang menggantinya. Ini kita lihat hatta di Singapura berlaku. Begitu juga di negara-negara yang lain, meninggalnya ulama dan tidak ada yang menggantinya. Dan ini adalah musibah. Sebab kalau tidak ada ganti, yang maksudnya umat dalam kerugian. Kalau kita ada seseorang yang banyak yang memberikan manfaat dan dia meninggal dunia, tidak ada orang yang sepertinya lagi. Yani siapa yang rugi? Masyarakat ini yang rugi. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu nazman. Dan Imam Ghazali menukilkan syair daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan syair ini biasanya ramai ulama kita hafal syair ini. Kita biasa dengar di ceramah-ceramah dan sebagainya. Ini daripada Sayyidina Ali, yang mana beliau mengatakan mal fakhu illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u
fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Jadi Sayyidina Ali yang ini dia mengatakan mal fakhu illa li ahli ilm. Tidak ada kebanggaan yang ini melainkan bagi ahli ilmu. Seperti mana Imam Syafi'i juga mengatakan dalam syairnya, hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Ini Imam Syafi'i yang dia mengatakan kehidupan seorang yang muda demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Yang ini kehidupan seorang muda adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu, maka dia telah meletakkan dirinya dalam kerugian. Lebih-lebih lagi pada zaman muda. Jadi zaman waktu muda ni sangat penting sekali. Anak-anak muda perlu fokus kepada mempelajari ilmu. Kalau tak, yang ni kita hidup dalam kerugian. Jadi Sayyidina Ali mengatakan segala kebanggaan adalah bagi ahli ilmu. Innahum alal huda, sebab mereka di atas hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Liman istahda adillahu, dan mereka yang menunjukkan kepada orang lain jalan menuju kepada Allah. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Orang yang jahil adalah musuh bagi orang ahli ilmu. Fafuz bi'ilmin. Beliau mengatakan hendaklah kamu mendapatkan kebahagiaan dengan mengambil bahagian daripada ilmu. Ta'ish hayyan, kamu akan mendapatkan kehidupan yang hakiki. Abadan wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia kesemua dalam kematian, melainkan ahli ilmu yang hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, menjadikan kita di antara al-ulama al-amilin. Al-ulama al-amilin, seperti mana Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini yang kita harapkan, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau kita tak jadi seperti mereka, Allah bangkitkan kita bersama mereka, insya-Allah taala. Selepas itu beliau mengatakan waqala Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini insya-Allah kita baca besok. Abul Aswad Ad-Du'ali, dia adalah anak murid kepada Sayyidina Ali. Dia daripada tabi'in. Dan dia orang yang pertama sekali yang mendatangkan ilmu nahwu. Nanti insya-Allah besok mungkin saya ceritakan sikit. Ada kisah ini tentang tabi'in ini. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi bahasa Arab yang kita belajar hari ini kembali kepada dia. InsyaAllah yang ini kita tangguh pada keesokan harinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah pada masa-masa yang barakah ini, insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita mengamalkan dan mendapatkan motivasi daripada kalam yang ni para sahabat Nabi SAW dan mereka-mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.